Perkenalkan, nama Sekian Sunanda dengan nomor induk mahasiswa 2892170011, program studi manajemen bisnis. Dan kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mata pelajaran ekonomi manajerial oleh dosen pengampu Bapak Imhar MM. Hal ini juga selaku menjadi syarat untuk mengikuti ujian tengah semester di Universitas Pancasakti Bekasi. Kita mulai. Ekonomi manajerial. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial ini merupakan sebuah wawasan gabungan antara teori ekonomi dan terdapat adanya pengambilan keputusan yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis sebuah keputusan untuk bisa menguntungkan perusahaan itu sendiri. Next, adanya penawaran. Penawaran itu artinya merupakan barang atau jasa yang tersedia dan nantinya akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual itu sendiri. Gitu. Faktor penawaran ini dibagi menjadi 4. Pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Merupakan di dalam ini terjadinya penawaran sehingga jika ketersediaan barang mencukupi maka penawaran akan terus terjadi. Kedua, faktor penjualan atau produsen. Ini jika banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang, maka akan berbanding lurus dengan ketersediaan barang itu sendiri. Yang ketiga, harga. Harga merupakan hal yang paling penting ya di dalam sebuah penawaran jual beli barang, untuk bisa melakukan sebuah penawaran di dalam kegiatan pasar itu sendiri. Keempat, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini merupakan pemanfaatan teknologi yang dapat mempertingkat waktu produksi dan meningkatkan kualitas produksi serta meningkatkan kapasitas produksi dan biaya produksi dapat ditekankan. Misalnya kita sering menggunakan mesin yang lebih canggih, namun dalam jumlah yang akan kita produksi dalam seharinya jauh bisa lebih besar dibandingkan kita menggunakan jasa gitu, dan pengeluaran dalam biayanya tersebut juga lebih murah dibandingkan kita memakai jasa seseorang gitu. Permintaan, apa sih ini maksud permintaan? Permintaan merupakan sebuah proses untuk bisa meminta suatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang itu sendiri, di mana jika harga suatu barang terdapat promo atau great sale, maka permintaan konsumen meningkat. Tetapi jika suatu barang tidak diskon, maka permintaan menurun. Kedua, harga barang lain yang terkait. Harga barang pengganti atau barang pelengkap jika turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang dan harga barang pengganti pun akan meningkat gitu. Maka permintaan terhadap barang tersebut bisa terjadinya peningkatan yang drastis gitu. Ketiga, selera masyarakat. Selera yang meningkat dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera masyarakat, maka akan meningkatnya sebuah permintaan pada barang itu sendiri. Keempat, tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen itu sendiri. Jika semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat juga permintaan terhadap suatu barang tersebut. Nah, keseimbangan. Apa sih yang dimaksud keseimbangan? Keseimbangan merupakan suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan nanti. Faktornya,
Tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Persediaan barang sesuai dengan penawaran pembeli itu sendiri. Yang ketiga, adanya sebuah kesamaan jumlah penawaran terhadap produsen dengan permintaan konsumen itu sendiri. Faktor keseimbangan pasar. Tersedianya barang sesuai dengan yang diminta itu, jika barang yang tersedia terlalu banyak, maka permintaan menurun. Kedua, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta, dalam arti barang harus terus tersedia dalam periode tertentu dan tidak menambah jumlah barang yang berlebihan, karena itu akan mengalami kerugian gitu. Persediaan barang sesuai dengan penawaran pembeli pun akan membeli persediaan barang yang ada dari penjual sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika misalnya kita butuh sabun tapi kita nggak lengkap nih di toko tersebut, nah itu berarti kan konsumen nggak bisa beli di tempat itu gitu. Kurva keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar biasanya terjadi adanya pergeseran permintaan dan diakibatkan adanya kenaikan pendapatan. Bisa dilihat di main dari atas sampai ke bawah itu berjajar 2, dan equilibrium itu sesuai dengan titiknya dan mendapatkan supply. Itu titiknya sesuai dengan demand dan equilibrium sehingga terjadinya supply. Nah, kondisi keseimbangan pasar yang awal dan terjadinya kenaikan pendapatan dan kelebihan permintaan serta terjadinya perubahan keseimbangan pasar. Hal ini dapat menimbulkan keseimbangan pasar yang baru nanti. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau materi yang kurang jelas, dan terima kasih.